Pendeta itu sangat menghina Raja Binatang Guntur yang terus mengundang penguasa cahaya untuk mencicipi dagingnya. Apa ini? Pembangkit tenaga listrik yang pernah mendominasi dunia ini begitu rela menjadi daging bagi orang lain? Dia masih mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan, karena takut orang lain tidak akan memakannya. Sebelum pendeta bisa melampiaskan ketidakpuasannya, batuk ringan menariknya kembali ke pikirannya. Kamu turun dulu, dan aku akan memasakmu setelah aku selesai memasak kurban. Thunder Bisking akhirnya mendapat jawaban positif dari mulut Qin Yichen, dan menundukkan kepalanya dengan rasa terima kasih dan pergi. Tanpa instruksi Qin Yichen, Lin Wei berinisiatif membuka formasi untuk mengisolasi bagian dalam dan luar. Dan Qin Yichen memandang pengorbanan itu dengan ringan, dan apa yang muncul di benaknya adalah metode penyiksaan yang tak terhitung jumlahnya. Pengorbanan ini sebenarnya mengetahui cara ramalan, dan dia juga memiliki ramalan selama 10 tahun di Menara Waktu. Dari titik ini saja, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ramalan pengorbanan sangat efektif. Selain mempersembahkan korban, Zeus juga melakukan hal ini. Mereka berasal dari dunia yang sama, dan metode ramalan sebagian besar sama. Dan ini adalah kesempatan bagi Qin Yichen untuk melihat melalui cara Zeus dan menanganinya dengan baik. Jika bekerja dengan baik, bahkan bisa menggali lubang besar untuk Zeus. Qin Yichen melihat pengorbanan di depannya dan memikirkan cara yang tak terhitung jumlahnya untuk menyiksanya. Pada akhirnya, dia memikirkan metode yang paling cocok. Dari informasi yang dia dapatkan sebelumnya, dia tahu sebagian dari situasi pengorbanan. Di antara mereka, ada seseorang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pengorbanan, dan orang ini masih berada di kuil penguasa cahaya. Sudut mulut Qin Yichen mengangkat senyum. Tidak menunggu Qin Yichen berbicara. Pengorbanan adalah yang pertama berbicara. Saya tahu Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada saya, tetapi saya dapat memberitahu Anda langsung. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kamu hanya ingin tahu mengapa aku memiliki kekuatan tingkat ksatria dan mengapa aku menyamar di bidang bintang ini. Aku tidak akan memberitahumu sepatah kata pun tentang berita ini. Oke, kamu bisa membunuhku sekarang. Melihat sikap pengorbanan, Qin Yichen juga memahami 7 atau 8 poin. Orang ini adalah bajingan yang keras kepala, tetapi Qin Yichen tidak tergerak, hanya menatapnya dengan ringan. Lin Bai, seret orang ini ke bawah dan bunuh dia. Pendeta itu tiba-tiba tercengang. Bagaimana situasinya? Dari perspektif pengorbanan, Qin Yichen meraih dirinya sendiri dan tidak membunuhnya secara langsung. Ini pasti memiliki tujuan lain. Khususnya untuk kuil penguasa cahaya. Bagaimanapun, serangan pendeta korban sebelumnya telah mengancam aula utama cahaya. Jika dia tidak menyingkirkan ancaman ini, aula utama cahaya tidak akan pernah damai di bidang bintang ini. Di bawah premis bahwa tidak mungkin untuk menentukan apa yang dimiliki lawan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada banyak keberadaan seperti pengorbanan. Dalam pandangan pengorbanan, penangkapan Qin Yichen adalah cara termudah untuk menyelesaikan masalah ini. Selama Anda mendapatkan informasi dari mulut Anda sendiri, Anda dapat menempati bidang bintang ini dengan ketenangan pikiran, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Namun, sikap Qin Yichen benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak ada artinya bertanya sama sekali, dan bahkan masalah penangkapannya menjadi sangat aneh. Mustahil. Ini benar-benar tidak mungkin. Pengorbanan tidak bisa lagi tenang di hati mereka. Ini bukan yang dia prediksi. Di luar prediksinya, Qin Yichen baru saja menoleh untuk menghadapi Raja Binatang Guntur di samping setelah dia menyelesaikan instruksinya. Oke, sekarang kamu bisa mengatakan apa yang kamu pikirkan. Thunder Bisking menundukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Benar-benar mengabaikanku. Pendeta itu langsung panik. Dalam rencana awalnya, hanya dengan memegang teguh rahasia di tubuhnya dia bisa bertahan. Dan bahkan jika dia dihancurkan dengan berbagai cara, itu tidak akan membunuhnya. Baginya, hidup-hidup, ada kemungkinan meninggalkan medan bintang ini. Karena dia percaya pada kekuatannya sendiri, di mata Qin Yichen dan yang lainnya, dia hanyalah seekor semut. Meskipun ini benar, pendeta percaya bahwa di seluruh kuil penguasa cahaya, tidak mungkin semua orang menjadi seperti itu. Lin Bai dan Matt menakutkan. Bahkan lebih tidak mungkin bagi Qin Yichen untuk membiarkan dua kekuatan tingkat ksatria seperti itu menjaganya siang dan malam. Maka dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, Qin Yichen langsung menghancurkan semua pikirannya dan ingin membunuhnya di sini. Ketika Lin Bai berjalan di depan pengorbanan, hatinya tiba-tiba menegang. Dia menatap Qin Yichen dengan tajam. Kau tidak penasaran sama sekali? Aku mengakui kekuatan kuil penguasa cahaya. Tetapi kamu ingin mengandalkan orang-orang seperti itu untuk menempati bidang bintang ini. Itu terlalu delusi. Itu adalah tanda peringatan lain, dan kata petunjuk itu hampir muncul di wajahnya. Dia sangat ingin mengetahui sikap Qin Yichen yang sebenarnya terhadapnya. Apakah dia benar-benar membutuhkan informasinya sendiri, atau dia hanya selingkuh? Qin Yichen hanya meliriknya dengan ringan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Bisakah Anda mengatakan hal lain yang mengejutkan saya? Setelah sedikit jeda, Qin Yichen mengangkat senyum tipis di sudut mulutnya.
Aku meragukan itu. Melihat senyum acuh tak acuh Qin Yichen, serta tekad dan kepercayaan dirinya dalam mengendalikan segalanya, pendeta itu langsung panik. Setelah berpikir sejenak, pendeta itu berteriak dengan penuh kebencian. Apakah seseorang mengatakan sesuatu padamu? Qin Yichen mengangguk ringan, dan di tengah kebencian di wajah Raja Binatang Guntur, mata Qin Yichen kembali ke pengorbanan. Memang, pendeta itu langsung murka. Pada akhirnya, dia dikhianati oleh rakyatnya sendiri. Padahal, jika dipikir-pikir, Imam Kurban juga bisa mengerti alasannya. Setelah ditangkap, dia bisa melarikan diri, tetapi orang lain tidak bisa. Mereka dengan kekuatan rata-rata, meskipun mereka memiliki beberapa kekuatan, tidak memiliki ancaman setelah mereka ditemukan oleh kuil penguasa cahaya. Mereka memberikan informasi kunci hanya untuk bertahan hidup. Tetapi pendeta pengorbanan tidak mau percaya bahwa klan yang telah dicuci otak selama puluhan ribu tahun dapat mengkhianati diri mereka sendiri karena hal kecil seperti itu di depan mereka. Pendeta pengorbanan harus bertaruh sekali. Bertaruh bahwa Qin Yichen menipu informasi di mulutnya. Bukannya benar-benar tahu. Siapa? Aku ingin tahu siapa yang mengkhianati kita. Qin Yichen sangat siap untuk pertanyaan ini. Berpura-pura kontemplatif, dia akhirnya tersenyum. Ya, meskipun aku berjanji padanya untuk menjaga identitasnya, kurasa tidak ada salahnya memberitahu orang yang sekarat. Mata pendeta tiba-tiba melebar. Jika bukan karena pemenjaraan kekuatan iman, dia ingin naik sekarang dan mengingat setiap kata yang dikatakan Qin Yichen selanjutnya di benaknya. Kebenaran dari segala sesuatu akan terungkap pada saat ini. Apakah dia dikhianati? Atau apakah Qin Yichen hanya menipu kecerdasannya? Semuanya akan terungkap pada saat ini. Saya dengan cepat mengingat nama-nama semua klan dalam pikiran saya, dan akhirnya mengecualikan mereka yang tidak dapat mengetahui informasi mereka sendiri. Dengan segala persiapan yang dilakukan, pengorbanan tersebut bisa dikatakan sangat ditunggu-tunggu.